Pemberitaan Injil di wilayah Galatia sebenarnya di luar rencana Paulus. Ia tidak memiliki rencana untuk memberitakan Injil di wilayah ini. Paulus hanya melintasi wilayah Galatia untuk menuju ke suatu tempat lain. Tetapi perjalanannya terhenti di wilayah ini karena ia jatuh sakit dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Penyakit menghentikan langkahnya. Orang-orang Galatia menolong Paulus sampai ia sembuh. Sementara berada di wilayah ini, Paulus memberitakan Injil Kristus. Justru karena sakit, Paulus memberitakan Injil di Galatia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus memberitakan Injil di wilayah Galatia dan membentuk jemaat-jemaat di wilayah ini. Pertama, kita akan melihat pemberitaan Injil di Galatia. Kisah Para Rasul menceritakan bahwa Paulus mengunjungi wilayah Galatia dalam perjalanan misi yang pertama. Kisah bab 13 sampai dengan 14. Bersama dengan Barnabas, ia memberitakan Injil di kota-kota yang terletak di wilayah Galatia, yaitu kota Antiokhia, Ikonium, Listra, dan Derbe. Pemberitaan yang mereka lakukan ini membuahkan hasil yang melimpah, sehingga terbentuklah jemaat-jemaat di kota-kota yang ada di wilayah itu. Di kota Antiokhia, pada hari Sabat mereka pergi ke sinagoga, rumah ibadat orang Yahudi yang ada di kota itu. Paulus menggunakan kitab suci Yahudi atau perjanjian lama kita untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Banyak orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang menganut agama Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Paulus dan Barnabas mengajar mereka dan menasihati supaya mereka hidup dalam karunia Allah. Mereka harus hidup sebagai orang yang telah menerima karunia keselamatan. Orang-orang Yahudi yang menolak untuk percaya kepada Yesus menjadi iri hati melihat banyak orang mengikuti Paulus. Pada hari Sabat berikutnya, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Menanggapi sikap mereka itu, Paulus berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Sejak itu, Paulus memberi perhatian pada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan memberitakan Injil kepada mereka. Paulus dan Barnabas kemudian meninggalkan Antiokhia dan pergi ke kota Ikonium. Mereka masuk ke sinagoga dan memberitakan Injil di situ. Banyak orang Yahudi dan orang Yunani yang menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan Paulus menghasut orang-orang Yunani dan membuat mereka gusar terhadap orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di kota Ikonium untuk memberitakan Injil di kota itu. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada pemberitaan Paulus berhasil mempengaruhi orang-orang Yunani. Lalu mereka berusaha menyiksa Paulus dan melemparinya dengan batu. Tetapi Paulus dan Barnabas menyingkir dari Ikonium dan pergi ke kota Listra. Di kota ini, Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Ada seorang yang kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir.
belum pernah dapat berjalan. Paulus berkata kepada orang itu, berdirilah tegak. Orang itu melonjak, berdiri, lalu berjalan. Orang-orang yang melihat mukjizat ini menyangka bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa yang turun ke dunia. Mereka menyebut Barnabas sebagai Zeus, dewa tertinggi, dan menyebut Paulus sebagai Hermes, utusan para dewa untuk berbicara kepada manusia. Orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang dan mempengaruhi orang banyak sehingga berpihak kepada mereka. Orang banyak itu melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena menyangka ia sudah mati. Ketika orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus berdiri mengelilingi Paulus, ia bangkit dan masuk ke dalam kota. Sambutan jemaat Galatia. Ketika datang ke Galatia, Paulus dalam keadaan sakit. Dalam suratnya ia menulis begini, "Aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena aku sakit pada tubuhku." Dari kalimat ini jelas bahwa Paulus sedang dalam perjalanan. Ia harus berhenti di suatu tempat di wilayah Galatia karena sakit dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Sakit yang dialami oleh Paulus ini rupanya membuat tubuhnya tampak hina dan menjijikkan. Paulus tidak menjelaskan sakit yang dialaminya, tetapi ia dapat memahami kalau orang melihat keadaannya waktu itu merasa jijik. Kisah para Rasul memang tidak memberikan catatan tentang sakitnya Paulus. Karena Lukas yang menulis kisah para Rasul menulis kisah ini untuk mengisahkan pemberitaan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke Roma. Lukas bertindak sebagai sejarawan yang mencatat narasi besar, perjalanan, khotbah, mukjizat, dan pendirian jemaat. Detail tentang pribadi Paulus, tentang kondisi fisiknya, kecuali dianggap krusial untuk narasi sejarah, dianggap kurang relevan dengan tujuan penulisan kisah para rasul, sehingga Lukas tidak menceritakannya. Tetapi penyakit apa yang dialami oleh Paulus pada waktu itu? Paulus menulis begini, "Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku." Kesediaan jemaat untuk mencungkil matanya dan memberikannya kepada Paulus mengungkapkan reaksi emosional jemaat yang sangat prihatin dengan penyakit yang diderita oleh Paulus. Ucapan mereka ini mengindikasikan bahwa yang sakit adalah mata Paulus. Karena matanya bermasalah atau mungkin malah rusak, jemaat merasa iba. Mereka ingin Paulus melihat dengan jelas. Mereka rela mengorbankan apa saja supaya penglihatan Paulus bisa berfungsi dengan baik. Bahkan mereka rela mencungkil mata mereka untuk menggantikan mata Paulus yang sudah rusak itu. Paulus juga menulis begini, "Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri." Mengapa Paulus menulis dengan huruf yang besar-besar? Salah satu penjelasan yang paling masuk akal adalah karena jarak pandang dan fungsi mata Paulus sudah berkurang. Ia mengalami kesulitan untuk membaca huruf karena matanya sakit. Wajar kalau orang takut dan merasa jijik untuk merawat Paulus. Orang takut mendekatinya, apalagi merawatnya. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Galatia kepada Paulus jelas di luar kebiasaan.
Mereka tidak menganggap Paulus dengan penyakitnya itu sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Ia menulis begini, "Kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri." Konkretnya, orang Galatia menerima Paulus dan merawatnya tanpa rasa jijik sampai ia sembuh. Bahkan mereka melakukan semua itu dengan gembira. Paulus dapat melihat dengan jelas bahwa mereka melakukannya dengan gembira. Sehingga ia menulis begini, "Betapa bahagianya kamu pada waktu itu." Nah, sesudah mendapatkan perawatan dan sembuh dari penyakitnya, Paulus mulai memberitakan Kristus kepada orang-orang Galatia. Kepada mereka, Paulus melukiskan Kristus yang disalibkan sehingga mereka dapat melihatnya dengan jelas. Ia memberitakan bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Orang-orang Galatia mendengarkan pewartaan Paulus dan mengambil putusan untuk percaya kepadanya. Karena percaya kepada Kristus, mereka pun, jemaat ini ya, menerima Roh Kudus. Paulus tidak dapat terus bersama mereka. Ia harus melanjutkan perjalanan untuk memberitakan Injil. Jemaat pun menjalani kehidupan mereka dengan jati diri yang baru sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Menuntun dengan penyakit. Penyakit yang dialami oleh Paulus memaksa dia berhenti dan tinggal di Galatia. Tuhan memakai kelemahan manusia untuk mendatangkan kebaikan. Ia memakai kelemahan fisik Paulus saat itu sebagai sarana untuk membuka pintu pemberitaan Injil dan pendirian jemaat. Dalam konteks kedatangannya ke Galatia, tampak bagaimana Allah membalikkan situasi yang tampaknya gagal atau terhambat menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil. Ia menggunakan kelemahan Paulus untuk memaksa dia menetap di wilayah yang mungkin tidak menjadi target utama dalam rencana perjalanannya saat itu. Kelemahan fisik yang dialami Paulus menjadi sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk mengarahkan, untuk menuntun Paulus ke tempat di mana jemaat-jemaat yang penting bagi sejarah gereja mula-mula justru harus didirikan. Peristiwa di Galatia ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Bagi orang yang percaya, Tuhan dapat membuat hambatan, misalnya soal kesehatan, soal finansial atau penolakan, menjadi jalan lain atau jalan memutar untuk menempatkan mereka di tempat yang diinginkannya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.